waktunya untuk saya melakukan tugas wawancara terkait LK 1/2. Ya, pertama-tama yang saya ingin tanyakan itu menurut hasil eksplorasi masalah di kelas saya di kelas 6 terkait siswa dalam pembelajaran matematika, menurut Bapak dan Ibu atau Ibu, penyebab siswa kurang rendahnya motivasi belajar itu apa ya, Bu? Oh iya. Baik Bu Titi, kalau menurut saya kita kan sudah lama nih pandemi ya, hampir 2 tahun lebih ya, jadi sehingga anak-anak kelihatan pembelajaran di rumahnya kurang efektif ya anak-anaknya. Jadi kemudian ada lagi banyak tugas yang dikerjakan anak-anak itu dilakukan malah atau dikerjakan oleh orang tua. Jadi bukan hanya membantu saja ini orang tua, tapi mengambil alih seluruh tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anaknya. Oke, terima kasih Bun. Oke, selanjutnya ada lagi nih Bun, siswa takut salah dalam menyampaikan pendapat di kelas. Oh iya, pada pembelajaran iya. Ketika guru memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan, ada beberapa siswa yang aktif, tapi kebanyakan siswa pasif. Iya betul. Itu bagaimana menurut Bunda? Memang kita lihat ya anak-anak itu kadang-kadang takut ya dalam menyampaikan pendapat, maka kita sebagai guru harus mampu menggali potensi anak supaya dia mau menyampaikan. Terus terang saja, jangan ketika menghentikan, misalnya dia sedang menyampaikan pendapat langsung kita menjas gitu ya, itu juga jangan. Jadi kita tetap menggali dari anak itu supaya mau untuk bisa berkomunikasi dengan guru. Istilahnya kita harus lebih memancing anak lebih, ayo speak up. Iya. Berikutnya Bun, yang kedua, menurut Ibu, apa perbedaan pembelajaran abad 21 sekarang ini dengan zaman dahulu? Kalau pembelajaran abad 21 itu lebih kepada student center, sementara pada pembelajaran yang terdahulu fokusnya kepada guru ya, atau teacher center. Kemudian pada pembelajaran abad 21 ini kita lebih banyak menggunakan IT. Jadi kalau banyak siswa-siswa yang lemah di IT, maka otomatis dia juga akan lemah dalam menerima pembelajaran. Jadi memang harus mengikuti zaman ya Bu? Iya, jadi harus begitu. Siap, insya Allah saya terapkan, insya Allah. Harus Bun. Yang ketiga, menurut Ibu, penyebab pembelajaran inovatif yang kurang dilakukan guru itu apa Bu? Inovatif itu kan harus datang dari diri kita, dari personilnya guru itu sendiri. Jadi yang pertama harus ada motivasi kuat dari guru itu sendiri untuk mau melakukan pembelajaran yang inovatif. Ya, jadi dari gurunya dulu nih. Kemudian siswa dan orang tua juga harus mendukung, ya, dan harus mendukung kegiatan yang inovatif itu. Ya, mungkin kebanyakan juga ada orang tua yang istilahnya udah belajar aja yang penting dapat nilai gitu. Iya. Sedangkan kita di zaman harus lebih kreatif dan inovatif gitu ya Bu. Iya. Tapi dari gurunya harus mau belajar ya Bu. Iya. Oke, siap. Sentralnya guru juga itu, biar bagaimana dia memotivasi dirinya sendiri supaya bisa memotivasi siswanya gitu, inovatif nih. Itu PR buat saya Bu. Iya. Yang keempat, menurut Ibu, perlukah penerapan soal HOTS dan apa kendalanya jika itu diterapkan di sekolah atau di kelas? Oh iya. Menurut saya sih kalau soal HOT itu perlu ya, apalagi untuk sekarang ini sangat-sangat perlu. Nah kendalanya kadang-kadang siswa kurang mampu memahami pernyataan maupun pertanyaan dari soal-soal HOT yang diberikan itu, yang soal HOT itu. Kemudian guru juga kurang bisa mengekspor sumber belajar. Jadi istilahnya guru terpaku saja ini satu buku paket saja, tidak mau mencari bahan-bahan sumber lainnya. Iya, betul. Siap. Berikutnya Bun, kebanyakan sekolah untuk kemampuan literasi dan numerasi jika dilihat dari mutu pendidikan masih rendah. Menurut Bapak atau Ibu, hal apa yang menyebabkan itu terjadi di sekolah? Literasi dan numerasi itu kan sangat penting ya untuk sekarang ini. Maka dari itu kita jangan sampai anak-anak itu kurang atau katakanlah rendah dalam pembiasaan literasi. Misalnya ada kegiatan wajib membaca jam sekian, ada kegiatan kapan mau kunjung perpustakaan,
Kemudian ada juga kegiatan literasi yang bisa kita lakukan ketika kita mau masuk. Misalnya kita pilih hari Kamis atau hari Selasa, anak-anak misalnya membaca di depan nih, mendongeng, nanti teman-teman yang lain kita pilih untuk menceritakan kembali, bisa juga ya. Kemudian numerasi itu kita harus bisa penanaman konsep. Jadi anak-anak kalau numerasi misalnya ke matematika itu kan penanaman konsepnya harus jelas di awal. Jangan sampai kita salah dalam penanaman konsep, atau katakanlah kita lebih menekankan di penanaman konsep supaya kedepannya lebih mudah lagi. Itu juga PR buat kita ya, Bu. Yang terakhir, Bu, menurut Ibu bagaimana jika dukungan orang tua di rumah tidak berpihak, bahkan tidak mendukung kepada siswa didik maupun gurunya, jadi mengabaikan pembelajaran di sekolah, subjeknya juga guru dan anak diabaikan, itu bagaimana dan upaya apa yang harus kita lakukan? Baik Bu Titi, memang banyak sekali di zaman sekarang ini orang tua yang tidak mendukung ke putranya atau putrinya sendiri, dan juga tidak mendukung guru, mungkin kesibukan atau yang lain-lain sehingga mereka melakukan itu. Tapi sebaiknya kita ingatkan lagi, memotivasi orang tua bahwa pendidikan atau belajar itu perlu, khususnya untuk masa depan anak itu sendiri, gitu ya. Jadi supaya anak itu lebih baik, ada perubahan, maka butuh sekali pendampingan dari orang tua. Berarti kita harus benar-benar intens ya, Bun, Iya. pendekatan orang tua juga ya. Iya, betul. Kayak di grup WA ataupun rapat-rapat seperti itu mungkin Iya, adanya. betul. Oke. Apalagi kalau misalnya gini, maaf sedikit sharing ya, Bun. Iya. Kan gurunya bilangnya masih muda. Gurunya kecil. Jadi kadang orang tua tidak begitu melihat fisik kan, betulnya. jadi nggak begitu penting lah gitu. Yang penting anak saya sekolah gitu. Jadi kayak kadang saya merasa pribadi kok seperti itu ya, tapi mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan tidak. Ya, mudah-mudahan enggak. Karena bagaimanapun perform seorang guru itu harus menunjukkan perform yang bagus supaya orang tua juga bisa menerimanya gitu. Siap. Terima kasih Bunda Sama-sama, waktunya. Bu. Demikian Bapak Ibu hasil wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Tugu 15. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.